Sultan Hanyokrowati ini kaduka digdayane sehingga terbiarkan memakai gelar Sultan Agung Hanyokrokusumo. Lah ini kasunyatan. Jadi saya mengatakan di sini bahwasanya semua ini kalau dikutip dari Mangkubuwono yang kedua, menurut saya ketinggalan sepur ya, ketinggalan sepur karena Panembahan Senopati itu adalah raja yang bergelar Panembahan. Artinya ngungalke dada bahwasanya saya tidak perlu gelar sultan, saya bahkan tidak perlu gelar habib, tapi saya Panembahan Raja Mataram Panembahan Senopati ing Ngayogyakarta Hadini Ngrada. Akan menggeser pandangan kita kepada rasa kebencian atau keteradu dombaan. Keteradu dombaan yang saya maksud, menungso kok sengit marang menungso, menungso kok ngerendahke marang menungso. Artinya manusia itu kok berani-beraninya membenci manusia. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Lebih parah dari yang kita temukan, karena di atas Mbah Ilyas di sini bukan bin Yahya tetapi bin Said Ali Ba'abud. Kalau Ba'abud ini adalah keluarga dari Bani Alawi, Habib berarti. Ini luar biasa, dan tidak hanya Raden Mas Ali Dipowongso yang menjadi Ba'abud, tetapi juga ke atas lagi Ali Diponingrat atau HPA Diponegoro II dalam kurung Said Muhammad Ba'abud juga, artinya Ba'alawi juga. Kemudian ke atas lagi Pangeran Diponegoro dalam kurung Said Abdul Hamid, dan ke atas lagi Sultan Hamengkubuwono III dalam kurungnya adalah Sayyid Hasan. Om wilahing jatinuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara tabe-tabe uluk salamulnya. Saya melihat di channel Gusmar ya, KPN Nusantara akhir-akhir ini sangat menyoroti bahwasanya ada oknum dari beberapa keturunan imigran, kalau bahasanya Gusmar, mengakui adanya keturunan raja-raja Nusantara ini adalah keturunan habaib dengan kata Lukasnya gitu, bahwa Sultan Hamengkubuwono dari mulai yang kedua apa yang ketiga itu telah diakui di situ adalah turunan daripada imigran Yaman gitu lah. Saya nggak memahami persis mengenai keturunan yang dimaksud Pak Alawi apa-apa, saya nggak memahami, dan saya memang tidak mau memahami karena menurut saya itu mau tidak mau adalah akan menggeser pandangan kita kepada rasa kebencian atau keteradu dombaan. Keteradu dombaan yang saya maksud, menungso kok sengit marang menungso, menungso kok ngerendahke marang menungso. Artinya manusia itu kok berani-beraninya membenci manusia, manusia berani-beraninya merendahkan manusia. Lah ini kan hal yang kurang apa sih? Apakah kalau sudah keturunan Nabi ibaratnya itu sudah ibaratnya kalis ing dosa, kalis ing siku lan bendu? Apakah sudah yakin kalau keturunan Nabi, saya nggak mengatakan Nabi Muhammad ya, itu sudah tidak mempan tembak dan lalu anti dosa dan lalu pasti dijamin masuk surga ataukah dijamin masuk neraka? Ini menurut saya semua itu ada pasalnya. Mungkin apabila mau menggali dari sisi kitab-kitabnya, dari sisi hadis-hadisnya, mungkin itu juga ada yang demikian. Yang saya tahu bahwasanya orang alim itu adalah surganya juga yang paling tinggi, manakala masuk neraka juga neraka sing ngisor dewek esi diduduk maning, artinya neraka yang paling bawah. Nah, ini menurut pemahaman saya. Jadi alim dan tidaknya manusia sangat menentukan tabiat atau akhlakul karimah di muka bumi inilah. Ini kan resiko yang sangat berat yang saya maksud dalam hidup di muka bumi inilah. Saya akan mengatakan bahwasanya
apa motifnya, apa tujuannya, lo kok dudu bangsane kok diakui ya, atau menurut saya mengakui keturunan Kanjeng Nabi kan, ibaratnya orang Arab adalah keturunan orang Jawa umpamanya, ini sudah berlebihan. Walaupun demikian ada keyakinan itu pun tidak langsung mengflot bahwasanya Raja Arab adalah keturunan Jawa umpamanya. Padahal umpamanya kemarin Raja Arab kan pernah ke Bali, bahwasanya itu sedang mencari keluhurannya di Pulau Bali, itu sedang inilah. Menurut saya ini berlebihan. Jadi saya akan mengajak hal yang demikian itu seyogianya patut dihentikan dengan kata kasar gitu, atau patut diredam, atau jangan berlarut-larut. Hal perebutan keturunan Nabi, keturunan wali, menurut saya menungsa ya ukurannya semenungsa, artinya manusia ukurannya adalah semanusia. Tidak mungkin kamu manakala akan terhormat, manakala atau dijunjung-junjung tinggi, manakala dirimu atau mutu pribadimu, mutu pribadi kita tidak memperbaiki. Artinya begini, saya akan mengatakan kalau boleh saya ngomong ya, ada orang yang sombong sekali menjadi menurut saya juru selamat. Saya nggak mengatakan Nabi Isa ya, namun ada yang mengatakan juru selamat, ada yang mengatakan lagi adalah pengkapling surga ibaratnya. Lah, menurut saya buat apa kita masih dianjurkan untuk berbuat kebaikan manakala telah ada yang menjamin, toh yang dijamin juga masih melakukan kebaikan. Lah, kali ini saya akan mengatakan bahwasanya kewajiban setiap manusia adalah berbuat baik. Kalau kata orang umum, kalau menurut saya adalah netepi darmaning wajib ngurip ya, atau menepati dan menempati ya kewajiban hidup. Kewajiban hidup itu ya saling bahu membahu, saling tolong menolong ya, lalu dengan rasa hormat yang sehormat-hormatnya, tidak pernah ada rasa jahat sedikit pun kepada sesama. Lah ini yang pokok. Taruhlah kita akan di poin keturunan maling, keturunan apa, toh Kanjeng Sunan Kalijaga itu sendiri adalah maling yang bertasawuf dan lalu menjadi wali. Artinya proses baik buruk ini selalu dilalui oleh setiap orang yang menjadi kautaman ngurip atau tokoh lah. Lah jadi saya mengatakan bahwasanya tidak perlu dilanjutkan hal-hal yang demikian, karena apa? Akan memalukan diri, mulai apalagi telah mempoin bahwasanya keturunan Hamengkubuwono yang kesekian ya, yang kesekian, yang kedua telah diakui keturunan habaib umpamanya. Lah ini menurut saya telah melampaui batas. Saya akan mengatakan, hai para kaum yang datang, kalau pendatang kan kasar ya, yang datang ke Indonesia, sebelum ada kamu, Indonesia ini, Nusantara ini telah kondang kaloko kajono prio ya, bukan kaloko kajono banci, kondang kaloko kajono prio, bukan lir umpamane tapi lirwane, mungkin artinya lebih tua, lebih terdahulu, dari mulai Ratu Sima, Airlangga sampai dengan Majapahit. Ini tidak ada yang hal-hal yang demikian. Saya mengatakan kehancuran Nusantara ini sejak mulai runtuhnya Majapahit, dan lalu ada makam juga sejak runtuhnya Majapahit. Menurut saya ada makam setelah ada Mataram Panembahan Senopati yang diflot juga Mataram Islam, dan lalu sudah diflot Mataram Islam, lalu diakui yang bahwasanya Hamengkubuwono yang kedua apa ya, Hamengkubuwono yang kedua, ketiga dan sebagainya sudah keturunan habaib. Menurut saya berlebihan. Namun kalau yang saya tahu yang namanya Raden Mas Rangsang ya, yang namanya Raden Mas Rangsang putra daripada Hanyokrowati telah merebut atau menghancurkan takhta Giri Kedaton yang tentunya didirikan oleh Sunan Giri begitu ya. Kalau nggak keliru putranya Syekh Iskak atau siapa itu, bahwa Sunan Giri ini telah dihancurkan Giri Kedaton oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, dan lalu gelar Sultan, kembali lagi gelar Sultan tanpa syarat dari Turki Utsmaniyah, lalu dengan mengalke dada bahwasanya Raden Mas Rangsang ini adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Lah ini sebuah bukti bahwasanya
tidak ada rasa tunduk sekalipun atas predikat sultan yang diberikan oleh Turki Utsmaniyah. Lah ini kan kasus nyata, dan mohon maaf, sosok seorang raja yang cucu daripada Panembahan Senopati, kan Panembahan Senopati Hanyokrowati, Prabu Hanyokrowati, lalu Prabu Hanyokrokusumo. Ini telah terbukti membuat wabah, menurut ceritanya membuat wabah di Mekah karena minta dimakamkan di Saudi Arabia atau di Ka'bah ini tidak diperkenankan pada waktu itu, sehingga timbullah wabah di Saudi Arabia. Dan lalu Turki Utsmaniyah ini wis karep-karep mula memang Sultan Hanyokrowati ini kaduk-kadik dayane, sehingga terbiarkan memakai gelar Sultan Agung Hanyokrokusumo. Lah ini kasus nyata. Jadi saya mengatakan di sini bahwasanya semua ini kalau dikutip dari Mangkubuwono yang kedua, menurut saya ketinggalan sepur ya, ketinggalan sepur, karena Panembahan Senopati itu adalah raja yang bergelar Panembahan. Artinya ngungalke dada bahwasanya saya tidak perlu gelar sultan, saya bahkan tidak perlu gelar habib, tapi saya Panembahan Raja Mataram Panembahan Senopati ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah ini pokok, sehingga saya mengatakan wis ora usah diterus-terusake. Dan kali ini saya menyampaikan sekali lagi yang bahwasanya Nusantara tidak mungkin akan berubah menjadi negara agama. Tidaklah itu agama Islam, tidaklah itu agama Hindu, tidaklah itu agama Kristen, tidaklah itu agama Buddha. Yang jelas stop perebutan gelar habib, menurut saya stop perebutan gelar wali. Saya rasa demikian. Terima kasih. Cen Sanur Bali.